Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur Bapak Ibu sedaya masih diberi kesempatan oleh Allah nikmat yang sangat banyak. Insya Allah nikmat Islam, nikmat iman, dan mudah-mudahan nikmat ihsan. Sekali lagi kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bukan hanya Islam, iman, tetapi sekaligus ihsan. Orang-orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah setiap waktunya, sehingga setiap ucapan, perbuatan kita termasuk yang terukur dan insya Allah menjadi bekal untuk kita bawa pulang menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepindah mali sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul mudah-mudahan kita termasuk yang selalu dimudahkan ada di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal ini butuh istiqomah, butuh taufik dari Allah agar kita dimudahkan selalu di atas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana asar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, tidaklah penting saya meninggal kapan dan di mana, yang penting ketika meninggal di atas rel menuju ke surganya Allah, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga sangat bersyukur kita disampaikan di bulan ini, bulan Rajab, insya Allah kita sama-sama mengamalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon kepadamu berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Bapak Ibu sedaya, ini penting ya. Doa ini doa yang sangat penting, terus dikumandangkan di sepanjang waktu ya, agar kita betul-betul disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian satu redaksi doa lagi yang tolong jangan ditinggal nggih menika, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini juga doa yang para sahabat mengamalkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, para sahabat sudah berdoa, Allahumma ya Allah ahillahu alaina, sampaikan kami di hilal bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, artinya sampaikan kami di bulan Ramadan, bil yumni, dengan kondisi tentram, dalam kondisi baik, dalam kondisi penuh dengan kebarokahan. Yumni itu pokoknya kita tentrem, nyaman, tidak punya banyak masalah. Masalah sudah selesai sebelum Ramadan. Kita di bulan Ramadan tidak punya problematika apa-apa. Itu bil yumni. Wal iman, kita memohon kepada Allah agar masuk bulan Ramadan dalam kondisi iman kita naik pada puncaknya. Kita tahu Bapak Ibu sedaya, ahlu sunnah wal jamaah itu mengenal bahwa al-iman yasid wa yangkus. Iman itu naik dan turun. Yasid bi ta'ah, naik dengan ketaatan, wa yangkus, dan turun bil maksiat, dengan maksiat Bapak Ibu sedaya. Maka kalau orang bertanya, Mas Wahid, saya kok rasanya beberapa waktu terakhir ini kok futur, kayaknya ibadah malas. Hati-hati, mungkin banyak maksiat yang kita lakukan. Maksiat dari mata kita, dari pendengaran kita, dari hati kita mungkin, na'udzubillah. Maka ketahuilah ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa iman itu yasid wa yangkus, selalu naik dan turun. Naik dengan ketaatan kita,
turun dengan kemaksiatan kita. Maka kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, dengan iman yang baik Bapak Ibu sedaya, sehingga kita menempuh Ramadan dalam kondisi yang maksimal. Kemudian Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati, kita ingin masuk bulan Ramadan selamat, khususnya selamat fisik. Ada orang yang berharap betul sampai bulan Ramadan, kemudian di bulan Sya'ban tanggal 28 naudzubillah kepleset di kamar mandi, kemudian jatuhlah dia masuk rumah sakit, keluar setelah bulan Syawal. Subhanallah. Maka kita minta betul kepada Allah diselamatkan sampai bulan Ramadan. Para sahabat Bapak Ibu sedaya, bahkan sandal jepitnya putus itu, ya Allah minta ganti kepadamu, Masya Allah. Apalagi persoalan kesehatan yang menjadi bekal kita di bulan Ramadan. Maka kita berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Bapak Ibu sedaya, kalau iman itu terkait dengan kekuatan iman kita, kalau Islam itu terkait dengan variasi ibadah di bulan Ramadan banyak sekali. Islam itu terkait dengan ibadah-ibadah dohir, sholat kita, zakat kita, sedekah kita. Semoga Allah mudahkan Bapak Ibu sedaya. Yang sedekah tentu saja perlu uang, perlu harta. Kita dimudahkan berharta di bulan Ramadan. Yang mau sholat tentu saja butuh segala sesuatu fasilitas. Maka kita minta kepada Allah betul-betul. Kemudian di akhir doanya Rasulullah pandukan, Robbi wa Rabbukallah. Ini Rasulullah ingin tunjukkan bahwa Robku 1400 tahun yang lalu dengan Rob kalian sampai akhir zaman nanti sama. Kalau dulu Allah mampu mengeluarkan Yunus dari 3 kegelapan sekaligus, gelapnya malam, gelapnya lambung ikan, gelapnya lautan sekaligus, maka hari ini pun Allah mampu lakukan itu. Maka di ayatnya di surah Al-Anbiya itu dikatakan, wa kadzalika nunjil mu'minin, kata Allah setelah menerangkan betapa Yunus alaihissalam yang kemudian dia dihukum oleh Allah karena apa Bapak Ibu sedaya? Karena meninggalkan perintah Allah. Allah perintahkan jangan tinggalkan kaummu, tetapi kemudian beliau tindak dalam kondisi agak-agak marah Bapak Ibu sedaya. Kemudian dihukumlah beliau, kemudian mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian Allah angkat, kemudian Allah tutup ayatnya dengan wa kadzalika nunjil mu'minin. Jikalau hari ini ada orang di zaman sekarang mendapatkan kegelapan yang teramat gelap, fi dzulumat itu artinya gelap yang jamak, fanada fi dzulumat. Allah menginformasikan itu dhunnun, itu berdoa fi dzulumat dalam kondisi gelap seperti kita mungkin sebagian lagi susah, lagi sakit, ekonominya susah, delalai anak yang berumah sakit, itu gelap, maka ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah janjikan wa kadzalika nunjil mu'minin. Jikalau panjenengan melakukan itu sebagaimana Allah mampu mengangkat dhunnun, maka demikian juga Allah akan angkat kita. Dalam bahasa Al-Qur'an Yunus disebut dhunnun, Nah, Bapak Ibu sedaya, maka kita berdoa Bapak Ibu sedaya, mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan. Ada keutamaan yang sangat besar di bulan Ramadan yang kita ingin, yaitu Lailatul Qadar. Sampailah riwayat kepada kita 2 orang sahabat masuk Islam bersamaan. Yang satunya ahli jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah dan meninggal. Yang satunya bukan ahli jihad fisabilillah, dia hanya melaksanakan yang pokok-pokok, kemudian yang jihad fisabilillah ini meninggal. Kemudian yang satunya 1 tahun berikutnya meninggal. Kemudian mimpilah seorang sahabat bertemu dengan keduanya, ternyata yang duluan masuk surga, yang meninggal belakangan, padahal tidak jihad fisabilillah, tidak berperang di jalan Allah maksudnya. Maka demikian disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa demikian? Maka Rasulullah sampaikan, bukankah engkau mengetahui
antara si fulan dengan si fulan masuk Islam bersamaan, tetapi si fulan ini menemukan satu Ramadan lebih banyak dibandingkan yang sahabatnya. Maka Bapak Ibu sedaya, sungguh minta disampaikan bulan Ramadan itu persoalan agung. Maka kita baca bersama-sama Bapak Ibu sedaya, nggih, doanya monggo sareng-sareng. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wasalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Maka ini dihafalkan Bapak Ibu sedaya, nanti dengan kondur dihafalkan, diwaos terus, jangan putus. Sekali lagi tentu sama-sama kita berharap sampai di bulan Ramadan, insya Allah, insya Allah. Nah Bapak Ibu sedaya, kita lanjutkan interaksi pelajaran kita masih di zikir yang pertama, nggih menika asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Nah ini zikir kita yang pertama, insya Allah kita sudah sampai pembahasannya di kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid miftahul jannah. Kalimat tauhid sekaligus adalah kuncinya surga. Nah Bapak Ibu sedaya, saya bacakan artinya dulu nggih zikir ini supaya jenengan ingat kembali. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Menghilangkan seluruh kesombongan kita, jabatan kita, pendidikan kita yang tinggi. Ketahuilah rajanya adalah Allah. Segala puji lillah, hanya milik Allah. Puji-pujian bukan datang kepada kita. Tak pantaslah kita dipuji-puji. Karena sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ini yang kita bahas 3 minggu terakhir ini. Kemudian tidak ada sekutu baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita enggak berkuasa apa-apa, bahkan kuku kita tidak kita kuasai, sebagaimana penjelasan sudah berlalu. Bahkan rambut kita enggak kuasai. Semuanya Allah yang ngatur. Kemudian ya Rabb, saya memohon kepadamu kebaikan di hari ini. Ini persoalan takdir harian Bapak Ibu sedaya. Takdir harian, takdir ada 4 nggih, takdir harian ditulis oleh Allah di sepertiga malam yang terakhir. Maka minta kepada Allah agar kita termasuk yang mendapat kebaikan hari ini dan kebaikan setelahnya. Dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan hari ini dan keburukan setelahnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, kasali, wasu'il kibar. Ini penting Bapak Ibu sedaya nggih. Saya berlindung kepada Engkau dari su'il kibar, keburukan hari tua. Rasulullah pandukan pagi-pagi sudah suruh ngomong begitu nggih, Masya Allah. Karena apa? Tua identik dengan pikun, tua identik dengan lambat menerima, tua identik dengan mudah marah, tua identik dengan segala macam kurang fisik. Maka Rasulullah sudah pandukan, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari su'il kibar. Masya Allah. Maka orang-orang soleh itu Bapak Ibu sedaya, insya Allah nggak pikun sampai sepuh, meninggal dalam kondisi sehat insya Allah. Setidaknya itu terjadi di mbah-mbah saya, alhamdulillah. Mereka meninggal semuanya dalam kondisi masih sehat. Moro sepuh saya sekarang 87 tahun, masih ke sawah. Malam bangun itu jam 1 udah bangun, zikir sampai subuh. Habis subuh ngimami di masjid, pulang, kemudian zikir pagi, salah satunya ini dibaca. Sarapan jam 5:30 ngobrol-ngobrol, kemudian jam 7 udah ke sawah. Beliau dulunya kepala sekolah gitu. Kemudian pergi ke sawah, waktunya duha pulang. Istirahat kemudian sampai duhur. Pergi ke masjid, ngimami di masjid, kebetulan sampai sekarang masih ngimami beliau, Masya Allah gitu. Padahal udah 87 tahun. Masih sehat, pendengaran masih sehat, paninggalan masih sehat, Masya Allah. Masya Allah. Di antara zikirnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Kasal itu rasa malas gitu. Wasu'il kibar. Malas artinya mampu tapi tidak mau, itu malas. Mampu
tapi tidak mau, itu malas. Kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian. Nah Bapak Ibu sedaya, kita juga berlindung kepada Allah dari azab neraka jahanam dan azab kubur. Nah zikir kita yang pertama, insya Allah mudah-mudahan bisa kita hafalkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampailah kita kemarin di pembahasan la ilaha illallah, bagian dari zikir ini, sampai kepada syarat la ilaha illallah. Sekali lagi saya ingatkan, sedikit orang yang ketika sakaratul maut mampu mengucapkan la ilaha illallah, sedikit Bapak Ibu sedaya. Padahal Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Rasulullah menjanjikan siapapun yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini hadis terkait dengan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana berlalu pembahasannya bahwa ternyata nggak cukup kita hanya mengucapkan la ilaha illallah Bapak Ibu sedaya, tetapi harus dipenuhi dengan rukun dan syaratnya. Inilah pentingnya kita ngaji. Saya bergaul dengan banyak orang, sedikit ternyata yang paham tentang rukun dan syarat kalimat la ilaha illallah. Maka pantas sedikit pula yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Bayangkan Pak, orang yang diberi rahmat oleh Allah seperti panjenengan ini duduk seperti ini. Ini kalau bukan karena rahmat Allah, dibukaan hatinya, merendahkan dirinya, nggak bisa Bapak Ibu sedaya. Satu perumahan ini berapa jumlahnya? Mungkin lebih dari 100 orang. Ternyata yang Allah beri hidayah, Masya Allah, sedikit Bapak Ibu sedaya. Alhamdulillah, panjenengan termasuk yang dipilih oleh Allah. Masya Allah. Kebetulan saya ceramah di banyak tempat, ya. Di setiap perumahan yang ada, yang perumahan jumlahnya tuh 600 kakak, bayangin Pak. Yang aktif di masjid 100 plus minus. Berarti yang 500 nggak aktif. Maka pantas Bapak Ibu sedaya, kalau di akhir masa sedikit yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena di antara syarat la ilaha illallah adalah apa yang keempat kemarin? Inqiyad, tunduk patuh. Tunduk patuh. Dengar azan, ya sudah, semuanya ditinggal. Itu inqiyad, itu syarat la ilaha illallah. Kalau nggak begitu nanti belibet ketika sakaratul maut. Karena apa? Allah menjanjikan dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 27, yusabitullahu ladina amanu bil qawli sabit. Untuk siapa? Yang amanu, Bapak Ibu sedaya. Yang amanu itu nggak bisa ditawar-tawar kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka Rasulullah menyampaikan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Memang demikian Bapak Ibu sedaya. Mencari ilmu itu memang wajib bagi likulli muslim. Rasulullah ini yang menyampaikan. Kita masih mau tawar-tawar, Rasulullah yang menyampaikan. Kita duduk di majelis seperti ini, memang wajib buat kita Bapak Ibu sedaya. Kebayang nggak? Orang sudah pensiun, nggak mau belajar, baca Al-Fatihah masih keliru, masih nggak belajar. Subhanallah. Ngakunya madhab Syafi'i lagi. Pada madhab Syafi'i, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Kata Imam Syafi'i, keliru membaca surat Al-Fatihah berarti tidak membaca Al-Fatihah, batal sholatnya. Kalau ngakunya madhab Syafi'i. Subhanallah Bapak Ibu sedaya. Betapa pentingnya kita duduk seperti ini agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita diberi istiqomah sampai akhir ajal menjemput kita. Insya Allah Bapak Ibu sedaya. Nah Bapak Ibu sedaya, kita terakhir pembahasan di syarat la ilaha illallah yang kelima. Masih ingat apa itu? As-sidqu. Ibu-ibu ingat malahan, Masya Allah. As-sidqu, yaitu jujur. Jujur lawannya dusta. Dikatakan seseorang memenuhi syarat la ilaha illallah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah jujur dari hati yang paling dalam. Pertanyaannya sekarang, apa arti jujur? Para ulama menyebutkan, jujur artinya di dalam kalimat la ilaha illallah adalah jangan hanya sebatas cita-cita dunia dengan amal soleh kita. Ada orang rajin sholat duha karena ingin usahanya maju. Ada orang rajin sholat malam karena ingin jabatannya naik. Maka ini kita nggak jujur la ilaha illallahnya Bapak Ibu sekalian.
Jenengan pastikan setiap amal soleh kita lillah, hanya karena Allah, gak ada yang lain, gak ada urusan dilihat atau tidak oleh orang, gak ada urusan maju atau tidak usaha kita, tetap lillah, tetap ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian Bapak Ibu sedaya? Allah sangat tidak ridho jikalau ada seorang hamba yang dicintainya kemudian menjadikan amal solehnya, menjadikan sholatnya, menjadikan sedekahnya bertujuan hanya untuk dunia. Saya katakan hanya, berarti boleh sebenarnya sebagian dunia, tetapi Allah enggak ridho Bapak Ibu sedaya. Allah sebutkan di dalam surah Hud ayat ke-15 16. Surah Hud ayat ke-15 16. Kata Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatud dunya wa ma fiha wa zinataha." Siapapun yang menginginkan dengan amal solehnya, dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan zakatnya, kehidupan dunia wa zinataha, dan perhiasan-perhiasannya, maka kata Allah, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha, pasti Allah akan kasih tuh. Jangan berharap dengan sholat panjenengan, sholat tuanya dengan rezekinya lancar, dikasih sama Allah. Allah janjikan dikasih itu. Wahum fiha, mereka di dunia la yubkhasun, mereka di dunia nggak akan dirugikan Bapak Ibu sedaya. Siapapun, baik muslim maupun non muslim, rajin ibadah maupun tidak, asal rajin Allah kasih. Ini ayat ini menyampaikan begitu nggih. Jadi siapapun yang niatnya dunia dikasih sama Allah. Nuwafi ilaihim. Kemudian ulaikal ladzi, mereka itulah orang-orang, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Mereka itulah orang-orang yang enggak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka jahanam. Kemudian Allah tutup dengan di dunia usahanya hilang seluruhnya. Apa yang dia usahakan di dunia hilang nanti, dan sia-sia apa yang dilakukan. Subhanallah. Wahabito ma sona'u fiha, hilang semua yang diusahakan di dunia, kemudian sia-sialah apa yang dia kerjakan di dunia ini. Subhanallah. Maka Allah enggak ridho Bapak Ibu sedaya kalau kita menukar apa-apa yang harusnya visi akhirat ditukar dengan dunia. Ini Allah enggak ridho, kenapa? Saking cintanya dengan kita Bapak Ibu sedaya, saking cintanya dengan kita. Tapi kenyataannya, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, kenyataannya manusia, menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, manusia itu memang senang yang cash. Sebagaimana saya gambarkan, andai masjid ini setelah adzan diumumkan, Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah takmir punya rezeki banyak, maka setelah sholat isya ini nanti setiap yang jamaah dikasih 500.000, diumumkan yang keras, insya Allah penuh masjid itu. Jangan 500.000 lah, 200.000 insya Allah penuh itu. Setiap yang berangkat sholat fardu berjamaah maghrib, isya, subuh, masing-masing 200.000 dibawa pulang, insya Allah penuh. Karena memang kenyataannya manusia lebih senang dengan yang cash. Padahal Allah sudah peringatkan, jadikan setiap amal soleh kita visinya akhirat. Maka Bapak Ibu sedaya, nanti diantara ketika kita dibangkitkan, semua kita ingin agar doa-doa kita dulu di dunia tidak dikabul di dunia. Andai tahu seperti ini, kata mereka nanti, ingin semua doa-doanya dikabul untuk urusan akhirat. Setiap doa yang keluar dari kita pasti dikabul oleh Allah. Karena kalau ada inspirasi dari Allah untuk berdoa, yang menggerakkan lisan ini juga dari Allah. Maka Allah sudah sediakan pengabulannya. Pengabulannya warna 3. Ada yang langsung seperti yang dia minta kendaraan, dikasih kendaraan. Ada yang dihindarkan dari musibah yang hendak menimpa, yang semisal doanya, atau ditabung di tabungan akhirat. Maka kita dibangkitkan dulu, nanti kita akan minta yang ini nih. Nek ngerti ngene, dek benjane doa-doaku, tabungan hari ini, Bapak Ibu sedaya. Masya Allah. Maka sekali lagi dalam surah Hud ayat 15-16 ini Allah menyampaikan, Allah tuh gak ridho kalau kita menjadikan seluruh amal kita itu untuk urusan dunia kita. Kemudian di dalam surah Asy-Syura, ayat ke-20. Surah Asy-Syura ayat ke-20. Mangkana sing sinten kemawon yuridul
harsal akhirah, barang siapa yang dengan amal solehnya dia mengharapkan akhirat, maka nazidlahu, Allah akan tambahkan fi harsih. Allah justru akan tambahkan terhadap apa yang dia harapkan itu. Wa man kana, barang siapa yuridul harsad dunya, dia mengharapkan dunia dengan amal solehnya, kata Allah, nu'tihi minha, Allah akan kasihkan kepada dia sebagian, enggak seluruhnya sebenarnya. Wa malahu fil akhirah min nasib, maka dia di akhirat sudah enggak dapat bagian apa-apa, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, ini perilaku yang agung. Persoalan jujur di la ilaha illallah, perilaku yang agung. Ini enggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Bagi orang-orang yang enggak belajar itu susah untuk menerima yang seperti ini. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan belajar seperti ini sehingga tahu visi misi kita hidup. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dunia hina di sisi Allah. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 64. Surah ke-29 ayat 64, Allah menyebutkan dunia itu hanya sendoguro. Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya, dan kehidupan dunia ini hanyalah illa lahu wa la'ib, ialah sendoguro dan permainan belaka. Bapak Ibu sedaya, kita mati-matian nih berjuang di dunia nih. Padahal di dunia itu hanya sendoguro dan permainan. Kalau tidak bervisi akhirat, ini hanya sendoguro dan permainan, Bapak Ibu sedaya. Dan ini Allah yang menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-64. Wa inna, dan sesungguhnya darul akhirah, kehidupan akhirat itu lahiyal hayawan, kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditutup dengan laukanu ya'lamun, seandainya panjenengan semua mengetahui. Karena kenyataannya kita belum meninggal, Bapak Ibu sekalian. Maka dikatakan laukanu ya'lamun, seandainya panjenengan mengetahui. Inilah pentingnya belajar agar mengetahui, agar mengetahui. Dari hasil diskusi saya dengan beberapa teman, bahkan yang sekolahnya tinggi-tinggi pun ternyata sedikit yang mengetahui surutu la ilaha illallah. Padahal ini bekal dasar di pondok itu disampaikan di semester 1. Surutu la ilaha illallah, syarat kalimat la ilaha illallah. Ternyata banyak yang bahkan doktor pun nggak paham seperti ini. Sungguh menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Maka kesempatan kita belajar bersama seperti ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah buka hati kita terus-menerus. Disiapkan hati kita, dirahmati hati kita oleh Allah, sehingga mau duduk seperti ini. Jenengan duduk di depan orang yang lebih muda dari panjenengan. Kalau jenengan hatinya nggak dirahmati Allah, nggak bisa. Mas Wahid bocah sinom. Saya suruh mendengarkan gitu. Itu kalau bukan dirahmati oleh Allah nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Maka saya senang melihat panjenengan seperti ini, mengingat orang tua saya yang sudah meninggal. Orang tua saya pribadi sudah meninggal, 68 tahun meninggal, ibu 65 tahun. Saya begitu selesai begini nih, biasanya langsung doain, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afu anhum. Karena saya melihat panjenengan sebagai profil dari bapak-bapak saya, insya Allah. Kemudian Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-38. Ayat ke-38. Allah menyampaikan bahwa kenikmatan dunia, senikmat-nikmatnya dengan dunia, tetap jumlahnya sedikit dibandingkan akhirat kita. Kalau terpaksa kita di dunia menderita dengan sakit, ketahuilah paling-paling 100 tahun, Bapak Ibu sekalian. Padahal di sana hum fiha khalidun. Jenengan sering mendengar ayat hum fiha khalidun. Artinya selama-lamanya, tanpa batas. Keabadian yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Sesungguhnya kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu illa qalil, kecuali sedikit saja, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Rasulullah menyampaikan sebuah hadis yang sangat menggetarkan ketika saya baca, Bapak Ibu sekalian. Ini juga harus diingat-ingat oleh panjenengan, apalagi sudah sesepuan, sudah sesepuan. Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa dunia ini seperti setetes air yang melekat di jari-jari kita di tengah
samudra yang luas. Bayangin Bapak Ibu sekalian, jenengan mencelupkan tangan ini, jari ini ke samudra, maka kata Rasulullah, lihatlah yang nempel di sini, itulah dunia diperbutkan oleh 10 miliar orang dibandingkan akhirat yang samudra itu. Sekali lagi, ini Rasulullah yang menyampaikan, yang bahkan cinta kita kepada diri kita, orang tua kita, anak kita dikalahkan dengan cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah seorang dikatakan mengucapkan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, saya mengakui bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah, kecuali dia harus membenarkan apa yang dibawa. Beliau menyampaikan dunia itu hanya sekedar yang nempel di sini dibandingkan samudra. Kalau ada orang bertengkar dengan soal dunianya, subhanallah Bapak Ibu sedaya, kerugian yang teramat sangat. Wallahi kata Rasulullah, demi Allah, ma dunya fil akhirah, sesungguhnya dunia dibandingkan akhirat itu illa mislu, hanya seperti mayaja'alu ahadukum asfu'ahu hadihi, kata Rasulullah, tidaklah seperti, hanya seperti ini saja. Ini Yahya menyebutkan dengan memberikan isyarat begini. Kemudian dikatakan fil yammi falyandur bima tarji, katanya, lihatlah yang nempel di sini, itulah dunia yang kita perebutkan Bapak Ibu sedaya. Subhanallah. Maka sekali lagi dikatakan orang la ilaha illallahnya as-sidqu, jujur, ketika visi kita akhirat. Visi kita akhirat. Dan siapapun yang visinya akhirat, dunia akan tunduk kepada dia. Nanti akan sampai hadisnya insyaallah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, Rasulullah menyebutkan dunia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Dunia asalnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Allah inna dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Kemudian mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya, illa, kecuali 4 hal. Ada 4 hal aktivitas di dunia yang tidak terlaknat, kata Rasulullah. Yang pertama adalah zikrullah. Seluruh aktivitas kita selalu kaitkan dengan ingat kepada Allah. Kita tahu dalilnya, surah Ali Imran ayat ke-190, sudah kita bahas, sudah berlalu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Siapa ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang selalu ingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, alias seluruh aktivitas kita ingat Allah. Wong manusia itu kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Kata Allah, dialah ulil albab, orang-orang yang menggunakan fikirannya, menggunakan kepandaiannya, orang-orang yang selalu ingat Allah. Maka dikatakan sungguh dunia ini mal'unun, terlaknat, kecuali orang-orang yang zikrullah. Maka kita belajar zikir Bapak Ibu sedaya, zikrullah. Kemudian wa mawalah, orang-orang yang di dalam ketaatan kepada Allah, baik sama istri, baik sama anak, bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, itu di dalam ketaatan Bapak Ibu sedaya. Jenengan berbisnis dengan jujur, berbisnis dengan syariat yang bagus, jadi pejabat yang baik, itu wa mawalah, itu enggak terlaknat Bapak Ibu sedaya. Kemudian siapa lagi? Wa alim, orang-orang yang berilmu. Kita tahu awal kita ngaji pembahasan seputar ilmu, kita tahu betul terlambat banyak hadisnya keutamaan ilmu. Kemudian wa muta'alim, dan orang-orang yang mempelajari ilmu seperti kita sekarang ini. Jadi asalnya Bapak Ibu sedaya, dunia itu terlaknat kecuali 4 hal ini. Siapa yang menyampaikan? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak dikatakan benar syahadat kita kecuali membenarkan apa yang disampaikan. Ada 4 konsekuensi atas asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Banyak orang mengucapkan syahadat enggak tahu konsekuensinya. Alhamdulillah kita sama-sama belajar lewat kitab yang sudah pelajari kita di kitab usul salasa, kita tahu bahwa ada 4 hal yang harus kita lakukan dengan ucapan kita Bapak Ibu sedaya. Hal itu pula yang membuat
Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau mengucapkan. Karena begitu mengucapkan harus taat kepada Rasulullah. Sampailah kepada kita informasi seperti ini. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah sepuh sampai keluar dari yang 4 ini, subhanallah, kerugian buat kita, terlaknat kehidupan kita, subhanallah. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Rasulullah, dunia itu lebih jelek dibandingkan dengan bangkai anak kambing yang cacat. Subhanallah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berjalan di tengah-tengah pasar, di tengah-tengah banyak orang, kemudian beliau menemukan anak kambing yang kupingnya kecil dan cacat. Kemudian Rasulullah bersabda, ayyukum yuhibbu anna hada lahu bidirham. Adakah engkau mau para sahabat, ini kambing ini, yang kecil ini, yang mati ini, yang kupingnya cacat ini untuk kalian 1 dirham saja? Murah banget maksudnya. Maka sahabat menjawab, faqalu, para sahabat menjawab, ma yuhibbu annahu lana bisyai'in wa man nasna'u bih. Kata para sahabat, apa yang saya bisa buat dengan yang seperti ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan, mau nggak kalau gratis? Nggak usah 1 dirham, kalau gratis. Maka sahabat menjawab, wallahi lau kana hayyan, seandainya pun hidup ya Rasulullah, ini cacat. Lantas untuk apa? Apa yang bisa kami buat dengan yang seperti ini? Maka Rasulullah menyampaikan di akhir hadis, fa wallahi, demi Allah, lid dunya ahwanu alaihi Allah, sesungguhnya dunia di sisi Allah itu hina min hada alaikum, dibandingkan ini lebih hina lagi di sisi Allah. Menurut panjenengan ini sudah hina, sesungguhnya dunia itu lebih hina dibandingkan ini di sisi Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka pastikan setiap aktivitas amal soleh kita visinya akhirat, sehingga tentrem, nyaman, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Saya ketika belajar ini itu langsung hijrah dulu gara-gara pembahasan seperti ini diantaranya. Jadi mudah-mudahan, apalagi panjenengan yang sudah sepuh, di atas 50 tahun, kita tahu ma baina sitin ila sab'in, kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Pak Gendut Masya Allah udah 70 tahun, bonusnya luar biasa banyak, Masya Allah. Rasulullah 61 tahun, kalau dihitung masih Abu Bakar, Umar 60-an pula, Utsman agak panjang 80-an. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ma baina sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 saja. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, kata Rasulullah, sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Kalaupun ada kadang-kadang udah kurang sehat, Bapak Ibu sekalian, maka pastikan sisa umur ini benar-benar kebaikan. Kemudian berikutnya Rasulullah menyampaikan, bahkan dunia ini di sisi Allah tidak berharga dibandingkan sesayap nyamuk. Kata Allah, seandainya dunia berharga di sisiku sesayap nyamuk saya saja, orang-orang kafir dan munafik gak dikasih minum air. Karena saking gak berharganya, silahkan, apa yang kalian ambil silahkan. Maka kita melihat banyak orang yang non muslim pun kaya raya. Kemudian yang keenam adalah Rasulullah mengumpamakan dunia ini seperti makanan yang kita makan. Walaupun sudah dibumbuni, kata Rasulullah, ingat jadi apa akhirnya. Jadi apa akhirnya, walaupun bumbunya enak. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya melompat ke salah satu hadis yang saya kira penting. Ini ada beberapa hadis yang belum saya baca, yaitu jikalau panjenengan kok melihat orang-orang yang menurut panjenengan, dari kacamata panjenengan, ini orang maksiat terus, lah kok yo sehat terus, maksiat enggak kemerah ke masjid yo enggak, kok yo usahanya lancar. Rasulullah bersabda, idza, seandainya ra'aitallahu yu'til abda minad dunya ala ma'asih ma yuhibbu, jikalau engkau melihat orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, kok dia dibukakan seluruh pintu-pintu dunia, maka fa innama huwa istidraj, sesungguhnya dia sedang mendapatkan istidraj. Bapak Ibu sedaya, lah aku rajin banget yang masjid, nyatane kok aku malah lorowan anakku ini kayak sing ora tau yang masjid kok malah ketoke enak men.
Rasulullah menyampaikan, idza ra'aitallah, jikalau engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba sementara dia dalam kondisi terus bermaksiat kepada Allah, fa innama huwa istidraj. Bapak Ibu sedaya, itu adalah istidraj. Jadi kita nggak usah pengen yang seperti itu. Subhanallah. Kemudian Rasulullah membacakan salah satu ayat, falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farahu bima utu. Subhanallah. Maka ketika mereka melupakan peringatan, disuruh sholat gak mau, disuruh yang baik-baik gak mau, moh sing elek-elek wae, kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Justru Allah akan bukakan kepada dia pintu-pintu dunia, usahanya maju, sehat banget, jabatannya naik tinggi. Abwaba kulli syai'. Kemudian hatta idza faruhu bima utu, sampai kemudian ketika dia berbahagia tuh dengan seluruh apa yang diberikan, kemudian dikatakan ahadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Kemudian Allah akan datangkan siksa kepada dia dengan tiba-tiba, Bapak Ibu sedaya. Jadi orang-orang yang istidraj itu nanti hukumannya jelek gitu. Subhanallah. Bukankah sekarang kita menyaksikan orang dibukakan pintu semuanya, jabatannya tinggi, jabatannya tinggi, anak buahnya didor, jatuh tersungkur sejatuh-jatuhnya. Subhanallah. Dari orang yang mungkin selangkah lagi menjadi orang yang paling tinggi, menjadi orang yang sangat rendah. Subhanallah. Ini bukti ayat ini sesungguhnya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Maka kita yang sudah seperti ini, pastikan jujur kalimat la ilaha illallahnya, yaitu jadikan seluruh aktivitas kita selalu visinya akhirat. Orang seperti itu sholat malam tegak, orang seperti itu subuh tahan sampai suruk tuh kuat, Bapak Ibu sedaya. Saya menyaksikan yang seperti ini banyak. Ya contohnya mau orang sepuh saya itu. Kalau saya pas pulang itu, subhanallah Bapak itu, masya Allah, jam 1:30, jam 1 udah bangun, zikir, masya Allah. Masa sepuhnya itu benar-benar barokah, masya Allah. Sementara ada orang di masa sepuhnya justru terjebak kepada hal-hal yang tidak baik. Subhanallah. Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah diberi kesempatan untuk terus belajar seperti ini. Mudah-mudahan kita diberkahi di sepanjang waktunya. Sampai jam berapa, Pak? 2 menit lagi. Ada yang bertanya? Sudah cukup nih? Sudah sholat Isya? Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.